Bapak Ibu saudara-saudara, ayo kita lihat sejarah. Nabi diikuti, Nabi diteladani, Nabi dicontoh, itu karena ucapan sama perbuatannya sama. Woi, woi. Kalau Nabi bilang A, perbuatannya pasti A. Kalau Nabi bilang B, kelakuannya pasti B. Sama antara ucapan dengan perbuatan. Itulah sebabnya Nabi bisa dijadikan contoh. Sebagai pemimpin, Nabi bisa diteladani. Kenapa? Ucapan sama perbuatan sama. Nabi pernah ngajarin gini nih, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah Nabi kita baca, di rumah beliau nyaris belum pernah ada duit nginep. Nabi ngajarin lagi, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Bu, sering bangun tengah malam? Ngapain? Beser. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Kita baca sejarah Nabi, beliau walaupun dosanya sudah diampuni, sholat tahajud, kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tahu di peninggilan nih banyak juga yang kakinya pada bengkak di sini nih. Asam urat. Itu sebabnya Islam 23 tahun tugas baginda Nabi disebarluaskan, diterima oleh kalangan dan lapisan masyarakat. Kenapa? Nabi pantas jadi teladan, Nabi pantas jadi contoh, ucapan sama perbuatannya sama. Maka dalam waktu yang relatif singkat, 23 tahun, Islam mampu menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Persia dan Bizantium, sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Bahkan sebuah analisa yang dilakukan oleh LSM Eropa, mereka mengatakan di tahun 2050 yang akan datang, sensus yang mereka lakukan, umat Islam paling banyak di dunia. Kalau sekarang di 2021, saudara-saudara kita umat Kristiani yang masih banyak di dunia, berbedanya cuma sedikit, dan diprediksi tahun 2050 dunia isinya mayoritas umat Islam. Makanya yang jomblo-jomblo buruan kawin biar beranak dah. Tadi saya katakan tugas Nabi itu singkat. Beliau jadi Rasul menyebarkan Islam cuma 23 tahun. Yuk kita lihat. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit nih. Terus sampai jam berapa gue pidato di peninggilan ini? Jam 12. Lo patungan goceng aja sampai jam 12 lo. Yuk kita lihat sejarah hidup baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. 13 tahun di Mekah cuma menanamkan nilai-nilai iman, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu. Nabi diangkat jadi Rasul itu kan umurnya 40 tahun. Bener apa kagak? Dakwah dilakukan Nabi awalnya ngumpet-ngumpet dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, ngumpet-ngumpet. Berapa lama? 3 tahun dakwah Nabi ngumpet-ngumpet. Dapat pengikut kagak lebih 11 orang. Udah nggak digaji, nggak ada fasilitas, nggak dapat tunjangan beras.
3 tahun dakwah ngumpet-ngumpet, yang ngikut kagak lebih 11 orang. Turun perintah dari Allah, fasda bima tu'mar, Muhammad sampaikan Islam terbuka, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Mulai dilakukan dakwah Islam secara terbuka. Dikumpulin tokoh-tokoh kafir Quraisy dekat Mekah. Untuk pertama kalinya Nabi pidato di depan umum. Saudara-saudara, para pemuka-pemuka Quraisy, apakah saudara-saudara percaya kepada saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa saudara-saudara percaya sama saya? Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Nabi dari remaja dan pemuda bergelar Al-Amin. Jujur, bisa dipercaya, nggak ada sifat khianat. Nah, saya malam ini bersyukur, senang dan gembira. Ternyata remaja dan pemuda peninggilan ini tahun kelima. Majelis taklim kita berjalan sudah tahun kelima, betul ya? Maka ketahuilah, baginda Nabi sejak masih remaja menjadi pemuda, beliau bergelar Al-Amin. Remaja dan pemuda yang dapat dipercaya. Karena itu kalian, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalau kalian ingin sukses di masa yang akan datang, maka tanamkan nilai-nilai kejujuran pada diri saudara. Kalau cuma pinter tapi nggak jujur, sekarang banyak. Pinter tapi nggak jujur, banyak. Disuruh ngurusin utan, malah jadi Tarsan. Pinter tapi kagak jujur. Betul apa kagak tuh? Disuruh ngurusin uang rakyat, malah nilep duit rakyat. Pinter tapi kagak jujur. Karena itu adik-adik saya, para remaja, pemuda peninggilan, sukses kalian di masa yang akan datang, tanamkan sifat kejujuran. Yang itu sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Anda Muhammad dari kecil kami kenal bergelar Al-Amin, jujur, bisa dipercaya. Kata baginda Nabi, baik, kalau tuan-tuan percaya sama saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Abis Nabi pidato kayak begini nih, orang-orang kafir Quraisy langsung pada membubarkan diri, balik ke rumahnya masing-masing. Ngapain? Ngambil patung berhala sembahan mereka, balik lagi dijejerin patung-patung itu dekat Ka'bah. Kurang ajarnya kaum kafir Quraisy menghina baginda Nabi. Didakwain, diajak bener, malah dihina. Pulang ke rumah, ngambil patung berhala, dijejerin dekat Ka'bah. Patung-patung itu nggak kurang 360 buah. Nih juga pelajaran nih, adik-adik saya, para remaja, para pemuda. Kalau kalian berjalan di atas nilai kebenaran, walaupun dihina, walaupun dicaci, walaupun dimaki, jangan putus asa, jangan kendor semangat. Teruslah berjalan di atas nilai-nilai kebenaran. Bikin pengajian kayak begini nih, nggak semua orang di kampung ini seneng. Bener apa kagak? Pasti bakalan ada yang menghina, pasti bakalan ada yang mencaci, pasti bakalan ada yang mengkritisi. Wajar. Begini dah, adik-adik saya, para remaja dan pemuda peninggilan, kalau dicaci, kalau dihina, kalau dikritisi, jadikan itu pupuk yang menyuburkan tanaman supaya kita hari esok lebih baik daripada hari ini.